Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3 mata kuliah pengukuran listrik. Adapun materi yang akan kami bawakan pada kesempatan kali ini yaitu berjudul transformator instrumen. Mohon maaf jikalau kami melakukannya via Zoom dikarenakan ada kendala pada saat melakukannya secara langsung. Baiklah, sebelum kami masuk kepada pembahasan materinya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Michael Okando Siotang dan juga rekan saya. Saya Albert Sebastian Siahan. Saya Munawar Fadil Effendi. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke pembahasannya. Pengertian transformator instrumen. Di slide pertama ini, kita akan bahas tentang pengertian dari transformator instrumen. Transformator instrumen adalah perangkat yang mengubah tegangan atau arus dalam rangkaian utama menjadi nilai yang tepat untuk peralatan pengukuran. Ini memungkinkan pengukuran yang aman dan akurat tanpa mengganggu operasi normal rangkaian utama. Transformator ini juga memisahkan rangkaian pengukuran dari rangkaian utama, melindungi peralatan pengukuran dari tegangan atau juga arus berlebihan. Nah, terdapat prinsip dari kerja transformator instrumen. Prinsip dari kerja transformator instrumen ini didasarkan pada induksi elektromagnetik. Prinsip kerjanya terdiri dari dua bilitan terpisah, tetapi terhubung secara magnetis melalui inti besi berlapis. Arus pada bilitan primer menghasilkan flux magnetik yang menginduksi tegangan pada bilitan sekunder. Rasio bilitan menentukan rasio transformasi yang memastikan nilai tegangan atau arus pada sisi sekunder sesuai dengan kebutuhan pengukuran. Next. Baik teman-teman, di sini kami akan menjelaskan tentang komponen-komponen utama dari transformator instrumen. Jadi komponen utama dari transformator instrumen itu meliputi yang pertama inti besi berlaminasi yang berfungsi sebagai jalur untuk flux magnetik dari bilitan primer. Inti besi ini terbuat dari laminasi baja silikon untuk mengurangi rugi arus putar dan meningkatkan efisiensi. Untuk gambarnya bisa kita lihat di PPT-nya. Dan kedua ada bilitan primer. Bilitan primer ini terhubung ke rangkaian utama yang dapat menghasilkan flux magnetik yang menginduksi tegangan atau arus pada bilitan sekunder. Kemudian yang ketiga, bilitan sekunder. Bilitan sekunder ini terisolasi elektrik dari bilitan primer, tetapi terhubung magnetis melalui inti besi yang dapat menghasilkan tegangan atau arus sesuai dengan rasio bilitan. Next. Komponen keempat yaitu isolasi. Isolasi ini terbuat dari bahan dielektrik untuk memisahkan bilitan primer dan sekunder. Guna isolasi ini untuk mencegah loncatan bunga api dan menahan tegangan tinggi. Kelima, tangki dan pendingin. Gunanya adalah untuk melindungi bilitan dan inti besi dari lingkungan luar, serta menyerap panas dengan menggunakan sistem pendingin seperti minyak atau udara. Komponen keenam adalah pelindung lebih atau busing. Gunanya untuk menghubungkan bilitan dengan terminal eksternal, melindungi dari tegangan tinggi yang dapat menyebabkan loncatan bunga api. Nah, keenam komponen-komponen itu teman-teman, dia bekerja bersama untuk memastikan transformator instrumen dapat mengubah nilai tegangan atau arus
dari rangkaian utama ke level yang sesuai untuk instrumen pengukuran dengan aman dan akurat. Baik, sekarang kita masuk ke fungsi transformator instrumen. Nah, transformator instrumen ini memiliki 3 fungsi utama dalam sistem pengukuran dan proteksi pada sistem tenaga listrik. Adapun yang pertama adalah mengisolasi rangkaian pengukuran. Ini berarti memisahkan rangkaian pengukuran dari rangkaian utama secara elektrik. Bilitan primer terhubung ke rangkaian utama, sedangkan bilitan sekunder terhubung ke instrumen pengukuran. Isolasi ini melindungi instrumen pengukuran dari tegangan atau arus yang tinggi dalam rangkaian utama. Fungsi kedua yaitu menyediakan level tegangan atau arus yang sesuai. Jadi transformator instrumen ini dapat mengubah nilai tegangan atau arus dari rangkaian utama menjadi level yang sesuai untuk instrumen pengukuran. Contohnya, transformator arus dapat menurunkan arus dari tingkat tinggi menjadi sesuai untuk instrumen pengukuran arus. Sementara, transformator potensial dapat menurunkan tegangan dari level tinggi menjadi sesuai untuk instrumen pengukuran tegangan. Kemudian masuk ke fungsi ketiga, yaitu meningkatkan akurasi pengukuran. Dengan mengisolasi rangkaian pengukuran, transformator instrumen mencegah efek beban pada rangkaian utama dari mempengaruhi akurasi pengukuran. Hal ini terjadi karena beban instrumen pengukuran tidak lagi mempengaruhi rangkaian utama secara signifikan. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudara Albert. Saudara Albert, dipersilakan. Baik, sekarang yang C, urgensi pengisolasian instrumen. Pengisolasian instrumen dari rangkaian utama merupakan kebutuhan mendesak dalam sistem tenaga listrik karena satu, perlindungan instrumen dan operator adalah tegangan dan arus yang tinggi dalam sistem tenaga listrik dapat merusak instrumen pengukuran konvensional dan bahkan membahayakan keselamatan operator. Isolasi yang memadai diperlukan untuk melindungi instrumen dan operator dari bahaya tersebut. Yang kedua, mencegah gangguan pada rangkaian utama. Isolasi yang buruk dapat menyebabkan gangguan pada operasi normal dari sistem tenaga listrik karena beban instrumen pengukuran dapat mempengaruhi arus atau tegangan pada rangkaian utama. Pengisolasian instrumen dari rangkaian utama adalah langkah penting untuk melindungi peralatan dan personel serta menjaga operasi normal dari sistem tenaga listrik. Kegagalan isolasi dapat memiliki konsekuensi serius. Oleh karena itu, pengisolasian yang memadai harus diutamakan. Next. Yang D, ketepatan dalam mengkarakteristikkan transformator instrumen. Yang pertama, rasio transformasi. Rasio transformasi merupakan parameter penting dan penggunaan transformator instrumen ini menentukan hubungan antara tegangan atau arus pada sisi primer dan sisi sekunder transformator. Rasio transformator dinyatakan sebagai perbandingan antara jumlah lilitan pada bilitan primer dan bilitan sekunder. Transformator arus atau CT memiliki rasio transformasi sebagai perbandingan antara arus primer dan arus sekunder. Sedangkan transformator potensial atau PT memiliki rasio transformasi sebagai perbandingan antara tegangan primer dan tegangan sekunder. Pemilihan rasio transformasi yang tepat penting
untuk memastikan kinerja yang aman dan akurat. Rasio transformasi yang tidak sesuai dapat mengakibatkan pembacaan yang tidak akurat atau bahkan kerusakan pada instrumen pengukuran. Yang kedua, akurasi pengukuran. Akurasi pengukuran adalah parameter penting lainnya yang harus diperhatikan dalam penelitian dan penggunaan transformator instrumen. Ini mencerminkan sebagai dekat nilai yang diukur dengan nilai sebenarnya. Akurasi pengukuran dipengaruhi oleh faktor-faktor rasio transformasi, rugi inti, hambatan belitan, dan kesalahan sudut fase. Transformator instrumen yang berkualitas tinggi dirancang untuk minimalkan faktor-faktor yang dapat mengurangi akurasi pengukuran. Akurasi pengukuran yang tinggi sangat penting dalam berbagai aplikasi termasuk sistem proteksi dan pengukuran daya, karena kesalahan kecil dapat mengakibatkan kegagalan operasi sistem proteksi atau hasil pengukuran yang tidak akurat. Next. Yang ketiga, karakteristik frekuensi. Karakteristik frekuensi adalah aspek penting lainnya dalam mengkarakteristikan transformator instrumen. Ini menunjukkan kinerja transformator pada berbagai frekuensi operasi, termasuk adanya harmonik. Transformator instrumen harus mampu bekerja stabil dan akurat dalam rentang frekuensi yang diharapkan dalam aplikasi tertentu. Evaluasi karakteristik frekuensi melibatkan pengukuran rasio transformasi, kesalahan sudut fase, dan akurat pada berbagai frekuensi operasi. Karakteristik frekuensi yang buruk dapat menyebabkan kesalahan pengukuran dan tidak akurat dalam sistem proteksi serta aplikasi lainnya. Pemahaman yang mendalam tentang rasio transformasi, akurasi pengukuran, dan karakteristik frekuensi transformator instrumen sangat penting untuk memastikan kinerja yang andal dan akurat dan berbagai kondisi operasi. Hal ini merupakan faktor kunci dalam menjaga keamanan dan efisiensi sistem tenaga listrik. Baik, selanjutnya kawan saya Fadil akan membaca materi selanjutnya. Oke, baik. Jadi selanjutnya yaitu ketepatan pemilihan dan penggunaan transformator instrumen dalam melakukan pengukuran. Transformator instrumen memegang peran penting dalam proses pengukuran pada sistem tenaga listrik. Ketepatan dalam pemilihan dan penggunaan sangat menentukan akurasi dan keamanan dalam pengukuran. Berikut beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama yaitu rasio transformasi yang tepat, yaitu pemilihan rasio transformasi yang sesuai dengan kebutuhan yang sangat penting. Rasio ini harus disesuaikan dengan rating tegangan, arus pada rangkaian utama, dan rating operasi instrumen pengukuran. Hal ini akan memastikan bahwa pembacaan yang diperoleh dapat akurat dan aman. Yang kedua yaitu akurasi pengukuran. Akurasi pengukuran merupakan parameter kritis dalam pemilihan transformator instrumen. Transformator instrumen harus memiliki kelas akurasi yang sesuai dengan kebutuhan aplikasi dan mempertimbangkan faktor yang terjadi pada kesalahan rasio, kesalahan sudut fase, dan efek beban untuk memastikan akurasi pengukuran yang tinggi. Next. Yang ketiga yaitu kemampuan menangani beban lebih dan kondisi ekstrim. Transformator instrumen harus mampu menahan arus lebih, tegangan yang lebih, dan kondisi gangguan lainnya tanpa mengalami kerusakan atau kegagalan fungsi. Pemilihan transformator dengan rating beban yang lebih dan memadai dan mempertimbangkan kondisi lingkungan seperti suhu, kelembaban, dan getaran itu sangat penting
untuk menjaga andalan dan keamanan dalam proses pengukuran. Yang keempat, pemahaman terhadap karakteristik dan spesifikasi. Memiliki pemahaman yang mendalam tentang karakteristik rangkaian utama, persyaratan instrumen pengukuran, dan spesifikasi transformator instrumen yang sangat penting. Hal ini akan membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat dalam pemilihan transformator instrumen. Yang kelima, konsultasi dengan pakar dan referensi yang standar. Konsultasi dengan pakar akan merujuk pada standar dan pedoman industri terkait juga yang sangat dianjurkan. Hal ini akan membantu memastikan keputusan yang tepat dalam pemilihan transformator instrumen sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi yang ada. Dengan memperhatikan aspek-aspek penting yang berada yang saya gunakan dalam atas tadi, pemilihan dan penggunaan transformator instrumen dapat dilakukan dengan tepat, sehingga pengukuran pada sistem tenaga listrik dapat dilakukan dengan akurat dan aman. Next. Yang F yaitu ketetapan dalam menganalisis hasil pengukuran transformator instrumen. Setelah transformator instrumen digunakan melakukan pengukuran, analisis yang tepat terhadap hasil pengukuran sangat penting untuk memastikan kekuatan dan keandalan data yang diperoleh. Berikut beberapa langkah yang dapat diambil dalam menganalisis hasil pengukuran transformator instrumen. Yang pertama yang paling penting ialah pemahaman terhadap karakteristik transformator, yaitu langkah yang pertama yang harus dipahami dalam karakteristik transformator instrumen yang digunakan, termasuk rasio transformasi, akurasi pengukuran, dan karakteristik frekuensi. Pemahaman ini akan membantu dalam menafsirkan data pengukuran yang benar. Yang kedua, penyesuaian hasil pengukuran. Hasil pengukuran mungkin perlu disesuaikan untuk mengompensasi kesalahan atau ketidaksempurnaan dalam sistem. Misalnya jika terdapat kesalahan sudut fase yang diketahui, hasil pengukuran dapat dikoreksi sesuai dengan kesalahan tersebut untuk mendapatkan nilai yang lebih akurat. Next. Yang ketiga, pemeriksaan kesesuaian dengan standar. Hasil pengukuran harus diperiksa untuk memastikan bahwa mereka sesuai dengan standar dan persyaratan yang berlaku. Hal ini melibatkan memeriksa apakah akurasi pengukuran memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan apakah ada ketidaksesuaian yang perlu akan diperbaiki. Yang keempat, interpretasi data pengukuran. Data hasil pengukuran harus diinterpretasikan dengan cermat untuk mendapatkan pemahaman yang akurat tentang kondisi sistem. Ini melibatkan analisis terhadap nilai yang diperoleh dan mengambil kesimpulan tentang kondisi sistem berdasarkan informasi yang diberikan oleh pengukuran. Yang kelima, pelaporan hasil dan rekomendasi. Hasil analisis pengukuran harus dilaporkan secara jelas dan disertai dengan rekomendasi jika diperlukan. Ini akan membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat untuk operasi dan pemeliharaan sistem tenaga listrik. Dengan melakukan 5 analisis hasil pengukuran transformator instrumen dengan tepat, akan memastikan bahwa informasi yang diperoleh dari pengukuran tersebut dapat dipercaya dan digunakan secara efektif untuk menjaga kinerja dan keandalan sistem tenaga listrik. Oke, selanjutnya materi akan dibawakan kepada kawan saya yaitu Michael Xiaotang. Baiklah teman-teman dan juga Bapak dosen yang melihat video ini, mungkin cukup sekian pembawaan dari materi yang dapat kami sampaikan. Adapun sekarang kita memasuki ke sesi tanya jawab. Jadi rencananya video ini akan kami upload ke YouTube dan di mana kami mengharapkan disitulah kita melakukan kegiatan tanya jawab, di mana teman-teman dapat memberikan komentar berupa pertanyaan jikalau masih ada yang membingungkan atau kurang memahami terkait tentang materi transformator instrumen ini. Jadi di sana kita dapat melakukan sesi tanya jawab.
Baiklah teman-teman, dan juga kepada Pak dosen yang melihat video ini, akhir kata mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kami bawakan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian materi kami, dan juga mohon maaf jikalau ada salah ucap ataupun pembawaan materi kami yang masih sulit untuk dipahami. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Akhir kata kami ucapkan sekian dan terima kasih.